ramai, jadi kita bisa ke berapa? Ayo, siapa yang ingat ini pertemuan ke berapa? Tes, Jackson, ada suara saya? Berapa, Sultan? Pertemuan keempat ya. Oh, kayak nggak enak. Ini ya, bentar. Ini pertemuan ke jangan di sini tulisnya ya. Ini buat ini di sini aja, lihat pojok ini. Di sini. Ini pertemuan ke pertemuan keempat ini kita akan bicarakan, kita maju lagi gitu ya. Kalau kemarin integral lipat 2 sesuai janji saya, hari ini kita bicara integral lipat 3. Nah, integral lipat 3. Dan seperti biasa kita akan mulai dari suatu problem yang akan kita cari jawabannya melalui teknik pengintegralan. Tapi sebagai awalan kita coba dulu sajikan eh, kasus ininya, apa, realnya istilahnya. Ini kita punya sistem koordinat, kemudian di sistem koordinat, salah ya, harusnya kita gambar dulu kubusnya, tapi nggak apa-apa. Sistem koordinat, kemudian kita punyai kubus. Ini ya gambar kubus teh, kurang lebih, jangan terlalu bagus lah. Bukan kubus, apa, balok ya. Sorry, balok anggap bagus. Ukurannya itu atau secara persumbuannya, kalau ini X gitu ya, ini Y, ini Z, maka si kubus ini nyambung ya, gitu. Si kubus ini berukuran, kalau ini 2, ini 4, ini 3, maka kubus terus ya. Si balok ini panjangnya itu 4 misalnya, lebarnya 2, tingginya 3 satuan. Sehingga dari sini kita akan peroleh volume. V-nya adalah panjang kali lebar kali tinggi, yaitu 4 kali 2 kali 3, yaitu 24 satuan gitu ya, 24 satuan. Kita tidak eh, detailkan atau tidak eksplisitkan satuannya. Nah, ini simpel. Jadi kalau integral lipat 2 kemarin kita berangkat dari suatu kasus bagaimana mencari apa? Bagaimana mencari luas segitiga. Kalau di integral lipat 3 itu kita mulai dari kasus bagaimana mencari volume suatu bangun ruang. Di sini kita tampilkan kasus balok seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita hitung menggunakan integral? Caranya adalah kita bayangkan ada kubus kecil seperti kemarin ya. Kita bayangkan ada kubus kecil yang terdapat di sana. Ya, ini ada kubus. Jadi si kubus besar ini terdiri dari kubus-kubus kecil yang kita susun di sana. Kubus ini kubus pertama, di sini nanti ada kubus kedua, kubus ketiga, dan kubus seterusnya, sehingga si kubus kecil ini dia itu memiliki volume volume dV. Ini kayak kemarin lah ketika kita bicara ruang fasa ya, agak nyambung di fisika statistik. Jadi bayangkan si kubus besar ini disusun dari kubus-kubus kecil. Kubus terus balok ya. Maaf. Jadi kayak Lego lah. Bukan Lego, apa ya?
Rubik mungkin ya, kalau Rubik kan kubus. Jadi si kubus besar itu terdiri dari kubus-kubus yang kecil. Menghitung volume kubus besar itu sama dengan menghitung volume kubus kecil yang dijumlahkan. Nah, karena ini volume balok, jadi si elemen volume dV ini, kalau ini panjangnya dx, ini panjangnya dy, sorry, balik ya. Kalau ini panjangnya dy, ini panjangnya dx, ini panjangnya dz, maka si dv yang itu adalah perkalian antara panjang maaf, perkalian antara panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kalau kita jumlahkan ini, kalau kita integralkan ini untuk, sebenarnya dari sigma kan ya berangkatnya, tapi kita bisa lewati konsep itu karena kita udah paham. Jadi dari sigma yang seperti itu, kemudian kita munculkan konsep integral. Ini integralnya integral lipat 3, atau jangan di sana lah. Jadi kalau kita punya nilai D, nilai V, yang itu merupakan integral dari dv, itu sama kayak mengintegralkan dx, dy, dz. Dengan batas-batas yang ada di sana. Dengan catatan hati-hati, kemarin kita sudah ketahui bahwa si dx itu ini batasnya. Ini punyanya si dx, kemudian ini punyanya si dy, kemudian yang terakhir itu punyanya si dz. Itu ya, kemarin kan seperti itu. Itu punyanya si dz. Nah, gitu. Yang paling luar itu yang paling ujung, istilahnya seperti itu. Yang paling kiri itu untuk batas yang paling kanan. Nah, untuk kasus kita, kalau kita terapkan untuk kasus kita, jadi kita bisa mencari tahu volume belum diganti ya. Kita bisa mencari tahu volume belum diganti. Kita bisa mencari tahu volume si balok itu dengan jalan mengintegralkan dengan menerapkan batas-batasnya. Ini dx, dy, dz, dan yang seperti kita bicarakan sebelumnya, ini bisa aja, nggak mesti dx, dy, dz, bisa dy, dz, dx, bisa dx, dx, dz, dy, bisa dz, dx, dy, gitu ya. Jadi ada banyak pilihan. Cuma hati-hati, si batas integralnya yang harus teman-teman tentukan, khawatir nanti tertukar. Nah, karena ini batas yang X, yang bagian dalam, berarti ini X dari 0 sampai 2, ini batas untuk yang X ya. Ini batas yang Y, ini batas yang Z. Jadi semuanya mulai dari 0, tapi ini ini Y-nya dari 0 sampai 4, ini Z-nya, ini Z1, Z2 ya kalau kemarin, tapi nggak masalah. Ini dari 0 sampai 3. Seperti itu. Nah, ini mudah saja kita kerjakan atau kita selesaikan dulu yang bagian dalam. Jadi si volumenya itu adalah tidak lain dan tidak bukan adalah ini Z0 sampai 3, saya tulis dulu ya. Ini Y dari 0 sampai 4. Integralkan dx yang kita evaluasi dari 0 sampai 2. Jadi X kita evaluasi dari 0 sampai 2, ini dy dz. Atau ini integral dari z, z-nya dari 0 sampai 3, y-nya dari 0 sampai 4, integral dari x, ini udah diintegralkan, kita masukkan batasnya. X-nya diganti 2, X-nya diganti 0, 2 dikurangi 0, 2, jadi 2 dy dz. Terus sekarang integralkan yang ini, yang dy. Jadi ini sama dengan integral ini z dari 0 sampai 3, jadi 2y dz. Atau
2Y dimasukkan batasnya dari 0 sampai 4. Seperti itu. Ini dz. Sehingga kita peroleh sekarang ini integral dari z dari 0 sampai 3, 2 kali 4, ini ya saya tuliskan itu ya, 2 kali 4 dikurangi 2 kali 0 lah kalau kita mau pelan-pelan. Ini dz. Ini sama dengan integral dari 0 sampai 3, 2 kali 4 itu 8, ini 0 ya, jadi 8 dz. Gitu. Nah, integral dari 8 dz apa? Ya, 8z. Ini sama dengan 8z, atau jangan di sana ya, di sini saja nih. Nah, jadi volumenya itu sama dengan integral dari 8dz. 8dz adalah 8z, tapi kita masukkan batasnya dari 0 sampai 3. 8 dikali 3 dikurangi 8 kali 0, yaitu 24. Lihat teman-teman, kita lagi-lagi berhasil menunjukkan bahwa metode pengintegralan ini mampu untuk menyelesaikan permasalahan menghitung volume suatu benda seperti itu. Ini cara kedua. Jadi kalau ini kita bisa katakan ini cara pertama yang biasa gitu ya. Ini cara pertama. Yang kedua ini cara yang kayak kemarin kita munculkan, tapi kita juga bisa anggap seperti ini konstruksinya. Saya gambar ulang mungkinnya si kubusnya di sini. Jadi ini sudah bisa kita lakukan seperti ini dengan menganggap ada balok-balok kecil yang terdapat atau yang menyusun si balok-balok besar ini, dan si baloknya itu harus sekecil-kecilnya biar ngepas gitu ya. Atau kita juga bisa membayangkan seperti ini. Coba kita bentar, kalau kita copy nggak bisa ya, kita bikin ulang saja di sini apa ya. Jadi ini ada warna ungu, nggak apa-apa lah ya, udah tanggung. Tapi nanti kita ganti ininya, si kubusnya jangan warna ungu. Oke. Balok ya, jangan, bukan kubus, lupa terus. Kenapa ya ketukar terus? Eh, bagusnya sih ada gambar balok yang langsung ya, biar nggak usah nyusun-nyusun kayak gitu. Oke, ini anggap ukurannya sama gitu ya. Terus juga kita ketahui kalau ini tadi apa, 2 ya, coba dicek lagi, ini 2, ini 4, ini 3. Nah, gagasan kita sekarang adalah membayangkan kalau ini X gitu ya, jadi kita punya suatu titik di sini. Titik ini itu berarti titik X, Y gitu ya. Titik ini itu adalah titik X, Y. Kita bayangkan atau kita anggap di sini ada DX, sorry DY. Kemudian di sini ada sepanjang DX. Nah, dari sini kita bisa bentuk luas permukaan DA. Jadi luas yang ini, yang saya arsir ini, itu adalah DA. Yang DA itu adalah DX kali DY. Itu caranya. Nah, si luasan DA ini kita naikkan ke atas, kita bangun atau kita, oh jangan warna itu ya, kita anggap, nah gini, jadi ada suatu apa namanya, ada suatu kubus lah ya, istilah balok yang luasnya itu
dx dy, dan tingginya itu setinggi z. Nah, seperti itu. Jadi kalau tadi itu kubus-kubus kecil yang menyusun si balok, sekarang ada apa namanya? Ada balok-balok kecil yang berjejer di sana. Alasnya di bidang XY, ini XY ya. Ini X, ini Y, sorry. Ini X, ini Y, ini Z. Jadi setinggi Z. Jadi kayak tiang-tiang. Tiang-tiang yang disusun di sepanjang si balok tersebut. Jadi bedakan ya, ini kalau ini beraturan dx dy dz panjangnya, kalau ini memanjang ke atas seperti tiang. Nah, karena ini setinggi z, maka si volume yang ini volumenya ya, nih volume yang diarsir ini, si volume ini kita bisa tuliskan sebagai dV, yang dV itu adalah luas alas kali tinggi. Volume kan luas alas kali tinggi. Atau tidak usah dituliskan di sana. Si dV-nya itu adalah Z atau dA ya kalau mau ini. Kalau mau luas alas kan dA ya. dA dikali tingginya itu Z. Atau ZdA. Nanti kan ZdA. Atau Z dx dy. Sehingga kalau kita menggunakan ini warna hijau gini kelihatan nggak ya? Lumayan cerah tidak gitu maksudnya, atau mending kuning? Kalau kalau baik-baik aja aman, kita bisa gunakan 3 variasi warna berarti ya. Nah, enaknya apa? Enaknya kalau kita punya apa namanya? Kalau kita punya bentuk yang seperti ini, itu kita jadi simple karena urusan kita bukan lagi urusan integral lipat 3. Karena urusan kita sekarang adalah jadi karena dv-nya itu adalah z dx dy atau dy dx terserah ya. Itu seperti biasa gagasannya seperti yang sebelumnya. Maka integral dari integral dari dv yang tidak lain adalah v itu adalah integral lipat 2. Paham ya? Integral lipat 2 dari z dx dy. Jadi sudah tidak lagi urusannya integral lipat 3. Jadi pengerjaan integralnya jadi lebih cepat nanti. Ini hati-hati berarti Y dari 0 sampai 4. Ini X dari 0 sampai 2. Seperti itu. Nah, tinggal lihat ini Z-nya berapa. Z ini si kumpulan si kumpulan si balok-balok ini, si balok-balok tinggi ini kan dia setinggi ini gitu ya. Setinggi 3. Sehingga kita bisa peroleh ini integralnya dari 0 sampai 4, ini dari X 0 sampai 2, ini 3 dx dy. Nah, ini maksudnya si Z-nya itu ini gitu. Karena Z-nya sama dengan 3 di data yang kita ketahui dari soal. Kan ini tinggal kita bukan tinggal ya. Ya, maksudnya pekerjaannya jadi lebih mudah karena kita integralkan ini dari Y0 sampai 4, ini langsung integral 3x yang kita evaluasi di 0 sampai 2 dy. Atau kita bisa peroleh sekarang ini integral y-nya dari 0 sampai 4, 3 kali 2 dikurangi 3 kali 0. Gak apa-apa lah ya, tulis dulu biar makin jelas teman-teman buat memahami ulang dy. Seperti itu. Atau kalau kita lanjutkan di sini, berarti V sebenarnya adalah coba ini 3 kali 2 6 ya, berarti 6 dy integral 0 sampai 4 6 dy, atau integral bukan integral ya, kita selesaikan maksudnya si integralnya, atau di pinggirnya saja ini adalah 6y yang kita evaluasi di 0 sampai 4, ini 6 kali 4, ini y ya, 6 kali 4 dikurangi 6 kali 0,
atau ini adalah 24. Lagi-lagi kita mendapatkan nilai yang sama istilahnya untuk berbagai keadaan atau berbagai kasus. Nah, dari cara ketiga ini teman-teman harus dipahami bahwa ini kan tadi dx dy, bisa dx dy, bisa dy dx. Ini saya tuliskan ya di sini alternatifnya. Z dx malah jadi diulang. Z dy dx. Jadi ada dua cara, bisa nanti integral dx dy, bisa integral dy dx. Tapi ternyata bukan cuma dua cara sih sebenarnya. Kita bisa pahami si skema ini, kita bisa replikasi dengan cara serupa. Kalau ini kita bayangkan alasnya itu di bidang XY, ini saya tulis ya, alas di bidang XY. Kita bisa aja menyatakan si dalam tanda petik si alasnya tuh di bidang XZ atau alasnya di bidang YZ. Maksudnya seperti ini. Kita gambar lagi kubusnya. Atau saya gambarkan agak cepat aja lah ya. Jadi kalau ini ada kubus yang tadi ya, ya jelek ternyata ya. Ya nggak apa-apa lah, ini kan mau cuma sketsa saja. Ini kan di bidang apa, ini di sumbu Z, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, kita bisa anggap si alasnya tuh di sini. Si alasnya tuh ada luasan sebesar ini yang kita apa ya, perpanjang sampai sini untuk membentuk suatu apa namanya, volume kubus. Jadi si tiang yang tadi kita maksud tuh sekarang jadi bentuknya seperti ini. Paham ya? Jadi gambarannya bisa seperti ini idenya. Kalau seperti ini berarti nanti pengintegralannya bukan lagi ini apa? Bukan lagi seperti ini. Kalau ini kan dx dy. Ini bisa jadi y dx dz karena ini itu adalah dA, yang dA-nya itu adalah dx dz atau dz dx sama aja kan ya. Sehingga ini memiliki volume, ini memiliki volume dV, dV-nya itu adalah y dx dz. Itu cara kedua. Dan teman-teman pasti memikirkan atau terpikir, oh iya bisa aja berarti si alasnya itu, alas dalam tanda petik tadi ya, ini kasih petik lah. Si alasnya itu di bidang YZ. Gitu ya. Jadi dari arah sana si bentuknya, atau ya boleh kita gambar lagi lah untuk memeriahkan suasana sambil ngabuburit. Jadi kita juga bisa jangan mepet. Kita juga bisa mendapatkan hasil seperti ini. Jadi kalau ini kita punya kubus balok ya, balok yang seperti ini, kemudian apa namanya, nah seperti ini, dengan catatan tadi sama ya ukurannya segala macam. Ini juga kan ada keterangannya, harusnya ini 3, ini 4, salah, ini 2 ya, ini 2, ini 4, ini 3. Nah ini pun sama, 2, 4, 3. Nah kita bisa bayangkan sekarang ada luasan di sana, di sini nih, luasan di bidang YZ. Ini kita sebut sebagai DA, yang DA-nya itu adalah ini X ya, ini Y, ini Z, si luasannya itu adalah DY
dz. Terus kita perpanjang atau kita bangun, kita bikin, ya ini agak tricky penggambarannya karena ke depan gitu ya. Tapi mudah-mudahan ada bayangan lah. Nah, seperti itulah. Nah, ini memiliki volume sebesar dV yang dV-nya itu adalah X, dy, dz. Seperti itu. Dari tiga-tiganya kita bisa dapatkan integral lipat 2 untuk menghitung volume. Jadi secara umum kalau kita bisa simpulkan di sini untuk cara yang ketiga ini gitu ya, warna putih. Jadi si volumenya itu adalah integral lipat 2 dari integral lipat 2 yang pertama tadi Z ya. Ini nih. Integral lipat 2 dari Z dx dy. Tapi hati-hati, ini saya mau tekankan bahwa si Z-nya itu bisa saja si Z-nya itu nanti fungsi dari X, Y. Gitu. Jadi tidak konstan seperti ini. Kalau ini kan konstan si nilai Z-nya, kalau nanti bisa aja si Z-nya itu fungsi dari X, Y. Ini dx dy. Nah, yang kedua, si volumenya itu bisa juga kita peroleh dengan jalan mengintegralkan lipat 2 dari fungsi apa tadi? Y ya. Ini nih. Fungsi Y. Tapi Y-nya itu fungsi dari variabel ya, sorry. Si Y-nya itu fungsi dari X, Z. Ini dx dz. Bisa seperti itu dengan gambar yang ini. Yang ketiga itu kita bisa lakukan dengan jalan mengintegralkan Z tadi ya, X, sorry. Yang terakhir X. X itu fungsi dari Y, Z dy dz. Seperti itu. Ini upaya yang bisa kita tempuh untuk menentukan pengintegralan dari untuk menghitung volume dari suatu bangun ruang melalui jalan pengintegralan. Nah, maksud saya yang fungsi si Z-nya itu bergantung pada X, Y, misal kalau kita dihadapkan pada atau ini gini lah, coba saya ulang ya. Nggak masalah, udah tanggung. Misal kita punya suatu permasalahan seperti ini. Misal ya, apa ya? Tentukan misalnya. Contoh lah ini, dijudulin. Biasanya jarang dijudulin. Yang tadi juga udah kan contoh semua sebenarnya. Contoh, tentukan gitu ya. Apa? Volume benda gitu ya. Yang dibatasi gitu aja lah. Yang dibatasi oleh tiga bidang. Dia kan tiga bidang ini nanti membentuk suatu ruang gitu ya. Tiga bidang tiga bidang koordinat ya. Nanti muncul istilah kuadran kan. Bukan kuadran, kalau bidang apa? Oktadran mungkin ya. Tiga bidang koordinat, ini si X, Y, Z, dan bidang misal apa ya, yang ngarang lah, X tambah 2Y tambah Z sama dengan 4 gitu misal. Oke. Ya, ini di kuadran pertama, di apa ya? Di oktan mungkin ya. Di oktan pertama. Jadi di bagian yang
kan kuadran tuh gini nih. Kan ini 1, 2, 3, 4 gitu. Kalau oktan itu kan ada 3D-nya. Nah, di bagian pertama tuh di bagian yang semuanya itu positif di sini nih. Yang tadi kita gambarkan itu ini si kubus berada di bagian yang semuanya positif di oktan mungkin ya di oktan yang pertama. Oke, ini problemnya. Misal seperti ini ya. Langkah pertama adalah kita harus menggambar. Kita harus melihat wujud dari si benda yang mau kita hitung volumenya itu seperti apa. Nah, teman-teman di perkuliahan apa? Aljabar linear ya, kita sudah latihan mengenai cara menggambar suatu kurva dalam sistem koordinat. Nah, seperti biasa kita nyatakan dulu atau kita gambarkan dulu si tadi si koordinat yang membatasinya di oktan pertama tadi si x, y, z. Ini x, ini x, ini y, ini z. Terus kita lihat kita gambar gitu ya. Gambar bidang ini x tambah 2y tambah z sama dengan 4. Nah, caranya adalah ketika kita set dulu ya di ini kita tutup gitu ya. Kalau dulu persamaannya kita tutup x-nya, oh berarti y-nya sekian. Kita tutup y-nya, oh berarti x-nya sekian dan seterusnya. Kalau ini kita tutup itu artinya kita nyatakan si x-nya sama dengan 0. Kalau kita pasangi si x-nya sama dengan 0, berarti kita akan peroleh 2y tambah z sama dengan 4. Gitu. Nanti kita gambar kurva atau garis lah ya. Si bidang batasnya itu kan nanti berupa garis-garis di sistem koordinat. Kita gambar garis 2y tambah z sama dengan 4 itu seperti apa sih? Gitu. Terus kita set y sama dengan 0, kita peroleh x tambah z sama dengan 4. Kemudian ketika z-nya sama dengan 0, kita peroleh x tambah 2y ya. X tambah 2y sama dengan 4. Nah, seperti itu. Ini modal kita untuk menggambar. Langsung saja di sinilah ya biar nggak usah gambar ulang ininya. Yang paling mudah atau yang paling mungkin kelihatan dulu di awal adalah yang tengah mungkin ya, karena ini kan variabelnya tunggal, x-nya nggak ada koefisiennya, z-nya nggak ada koefisien. Nah, ini bisa kita gambar, tutup x-nya, z-nya sama dengan 4 gitu ya. Ini z sama dengan 4. Tutup x-nya ini yang ini ya. Yang ini nih khawatir pusing. Ini kita pertama yang ini dulu. Tutup z-nya, x-nya sama dengan 4. Jadi gambar garis yang menghubungkan ini si ini nih. Nah, itu ini adalah kurva x tambah z sama dengan 4. Nah, dengan cara serupa kita bisa gambar kurva-kurva yang lain, nanti si volume bendanya itu dibatasi oleh kurva-kurva yang tadi. Dan si bidang istilahnya ya. X, nah yang ini nih. Kita gambar yang x tambah 2y sama dengan 4. Yang ini, misal ya. Tutup y-nya, bagian y-nya berarti x-nya sama dengan 4 ini. Emang sudah kita tahu ya. Tutup x-nya 2y sama dengan 4, dari sini kita dapat y-nya sama dengan 2 ya. Karena y-nya 4/2. Y-nya sama dengan 2. Berarti anggaplah di sini. Ini y-nya sama dengan 2. Kita gambar lagi garisnya. Atau si kurvanya istilah. Nah, seperti itu. Terus, ya ini udah kelihatan sih bahwa nanti ini itu adalah bakal seperti ini dan kita bakal
dengan yakin nanti bilang kalau ini itu ini gitu ya. Jadi ini adalah kurva 2Y tambah Z sama dengan 4. Silahkan aja dibuktikan nanti. Ini kurva X tambah 2Y sama dengan 4. Jadi mana si bendanya ini? Si volume apa ini? Limas ya. Limas segitiga. Ini adalah limas. Ingat-ingat lagi pelajaran waktu kita SD dulu. Ini limas segitiga. Nah, seperti ini. Jadi ya ini harus garis utuh biar teman-teman bisa melihat si bangun ruangnya. Sorry. Nah, ini. Kok jadi belok? Yang ini gitu ya. Nah, yang itu nanti si ininya si bidangnya tuh. Nah, itu volume 5 segitiga itu kita ingat lagi pelajaran waktu SD, kita bisa tuliskan, ada yang masih lupa volumenya. Jadi V-nya itu adalah kalau tidak ingat googling saja ya. Sepertiga luas alas dikali tinggi. Nah, karena segitiga karena si alasnya segitiga berarti apa namanya? Luas alasnya adalah luas segitiga. Jadi kita bisa tuliskan juga di sini sepertiganya dari perumusan formulanya ini setengah kali alas. Misal ini alasnya ya, alasnya 2, tingginya 4 di segitiga yang bawah. Jadi kalau kita zoom, nah ini 2, ini 4 gitu ya. Ini luasnya L segitiga yang alas. Ini alas. Nah, gitulah biar ada keterangannya ya. Oke. Berarti setengah kali 2 kali 4 kali tinggi. Tingginya adalah ini. Tingginya si Z-nya. Tingginya 4. Ini coret sama ini. Salah ya. Salah alamat. Ini coret sama ini maksudnya 4 kali 4 itu 16. 16 kali sepertiga sama dengan 16 per 3. Jadi volumenya kita bisa peroleh 16 per 3. Nah, bagaimana sekarang kalau kita ingin menyatakan atau menghitung luasnya itu melalui integral? Dengan metode yang inilah, saya mau highlight metode yang ini ya, yang metode terakhir ini. Jadi kita bangun suatu luasan, kemudian kita nyatakan perluas gitu ya, membuat kayak tiang tadi. Kita anggap atau kita pertama-tama andaikan ini kita pakai gambar yang atas ya biar nggak gambar ulang, jadi nanti bolak-balik aja ngelihatnya. Kita anggap ada kubus ada luas permukaan DA yang sangat kecil. Ini kita sebut sebagai DA yang berarti ini adalah DX DY ya, seperti biasa. Ini kita sudah peroleh itu, kemudian kita naikkan ke atas itu ya. Ini naik lurus ya, ini naik, ini naik ya, anggap inilah, anggap bagus ya, anggap bagus. Ini naik, ini naik. Nah gitu. Tapi lihat teman-teman, makin maju itu tidak bisa setinggi yang barusan. Bahkan di titik ini kan si kubusnya tuh, si balok ya yang kita punya tuh hanya bisa mentok naik sampai sana gitu. Di titik yang paling belakang itu bisa sampai atas, sampai sini. Artinya kan dibatasi oleh si bidang yang ini, bidang yang ya permukaan yang miring itu. Yang bidang yang ini nih, set gitu ya kalau kita gambar. Jadi
makin ke depan itu makin pendek nanti si bentuk ininya. Karena terbatasi oleh si bidang itu. Nah, tapi ini kita bisa anggap atau kita bisa sebut dia sebagai dV. Dengan dV-nya itu apa berarti nanti? Itu pasti merupakan Z yang Z-nya itu tidak konstan. Itu poinnya. Jadi Z-nya tidak konstan. Kalau kita nyatakan, kita pakai gambar ini, kita panahi ke sini ya, maksudnya biar gambarnya pakai yang tadi, tapi penjelasannya di sini. Jadi kalau kita punya dV, itu tadi adalah luas alas dikali tinggi. Nah, ini si Z-nya itu fungsi dari XY tadi. Jadi si dV yang Z dx dy atau dy dx ya. Dy dx saja lah kita usen ya dx dy terus biar ada variasi dy dx misal seperti itu. Nah, si Z-nya itu mana? Si Z-nya itu adalah kita lihat dari bidang batasnya yang ini. Jadi saya tulis lagi bidang permukaannya ya, bentuk bidangnya itu adalah apa tadi? X tambah 2Y X tambah 2Y tambah Z sama dengan 4. Nah, dari sini kita bisa peroleh nilai ini. Nilai Z yang ini. Nah, sini. Itu maksudnya. Terus kita pasangi juga si batas-batasnya, jangan lupa. Itu. Jadi kalau ini kita nyatakan dalam ungkapan Z, berarti Z sama dengan apa? 4 dikurangi X dikurangi 2Y. Itu fungsi Z-nya. Makanya tadi Z-nya itu ini. Z-nya itu bisa saja fungsi dari X, Y. Sehingga kita bisa peroleh nilai volume yang merupakan integral, kita tulis dulu gini. Volume yang merupakan integral dari dV yang kita peroleh dengan jalan mengintegralkan 2 kali dari fungsi Z, 4 dikurangi X dikurangi 2Y, dy dx, berarti ini Y, ini X. Ini Y, ini X. Gitu. Hati-hati batasnya. Kita lihat di sini Y-nya dari 0 ya. Y-nya dari 0 sampai mana? Lihat si kurva Y-nya. Ini kita punya bidangnya ini. Bidang XY itu kan ini. Jadi Y-nya dari 0 sampai si kurva yang ini. Itu untuk nilai Y-nya. Kalau karena ini adalah X tambah 2Y sama dengan 4. Jadi Pak, itu kan kayak biasa. Kalau di atas itu kan batas Y itu dari 0 sampai 4. X dari 0 sampai 2. Z dari 0 sampai 3. Iya, kalau bentuknya lurus seperti ini sejajar dengan sumbu-sumbunya. Kalau kita pasangi ini dari 0 sampai 2, ini misal ya, kita kasih sketsa pura-pura di sini. Kalau si Y-nya itu dari 0 sampai Y-nya itu sama dengan 2, itu nanti bentuk kurva yang di atas itu bukan gini. Hati-hati. Bukan miring gini. Tapi kurvanya tuh Y sama dengan 2 tuh Y yang sejajar dengan si sumbu X ini. Gitu. Ini Y yang sama dengan 2. Padahal ini batas kurvanya tuh yang kuning. Gitu maksudnya. Jadi, bentar. Jadi bukan dari 0 sampai 2, bukan, tapi dari 0 sampai si kurva yang ini. Gitu. Nah, ini si kurva yang ini adalah Y, bukan Y, apa tadi? X tambah 2Y sama dengan 4. Jadi kita tulis di sini X tambah 2Y sama dengan 4, berarti 2Y sama dengan 4 dikurangi X, berarti Y-nya sama dengan 4 dikurangi X per 2. Nah, itu batas Y-nya. Saya ulang ya, hati-hati.
Pak, ini kenapa? Kan si Y itu saya tahunya dari 0 sampai 2. Bukan. Kalau dari 0 sampai 2 tuh untuk bidang-bidang yang si garisnya tuh, si kurvanya tuh sejajar dengan sumbu yang lainnya gitu. Sumbu yang tegak lurus dengan si Y. Y sama dengan tuh 2 tuh kurva yang lurus seperti ini. Padahal kurvanya itu yang kuning, bukan yang hijau. Kurva yang kuning itu adalah ini. Y sama dengan 4 eh, 4 dikurangi X per 2. Nah, itu hati-hati ya. Itu catatan pentingnya. Nah, si nilai X-nya baru. Nilai X-nya dari 0 sampai 4. Ini untuk nilai X, karena dia kan konstan. Itu ya bagian luar itu kan yang konstan. Dari 0 sampai 4. Kurva ini kurva Y, ini si X-nya dari 0 sampai 4. Ya, mirip yang kemarin ini. Yang kemarin segitiga itu segitiga, ini X, ini Y, ada segitiga ini ya kan kemarin ya. Ini batas X-nya dari 0 sampai sekian, tapi Y-nya itu dari 0 sampai si kurva yang ini gitu. Ini 0 sampai sekian di X, ini 0 sampai sekian di si kurva. Dari 0 sampai ke si kurva ini batasnya berapa? Kalau yang X kan lurus ke sini gitu. Ya, tidak akan membingungkan lah saya rasa. Nah, ini integralnya lipat 2 gitu. Kita bisa selesaikan ini. Jadi V sama dengan gitu ya, integral ini X dari 0, ini X sama dengan 0 ya, sampai 4. Ini kita integralkan terhadap dy. Jadi kita peroleh 4y, ini masing-masing integralkan, ini jadi 4y dikurangi xy, karena integral dy itu y, ini jadi apa? Integral 2y dy. Jadi masing-masing integralkan terhadap dy, atau mungkin kalau tidak terbiasa, atau saya tulis tidak akan di sana ya, di sinilah. Itu teman-teman sama dengan integral gini. Kalau kita punya fungsi A min B, atau langsung saja lah, jangan dimisal-misal ya. Langsung saja ini tuh. Jadi integral dari 4 dikurangi X dikurangi 2Y dy itu sama kayak integral dari 4 dy dikurangi integral X dy dikurangi integral 2y dy. Yang dipisah-pisah itulah kemarin kita bicarakan ya, pemisahan masing-masing. Sehingga ini integralnya 4y, ini integralnya xy, karena yang diintegralin adalah y, ini integralnya 2y pangkat 2, yang 1 tambah 1 itu loh, 2y pangkat 2 per 2. Itu ya. Masih ingat mudah-mudahan ya. Ini nambah 1, pangkatnya jadi 2, di bawahnya 1 tambah 1. Kan ini coret sama ini. Jadi kita tulis 4y per xy, dikurangi xy, dikurangi juga y kuadrat. Ini kita evaluasi, aduh belok. Ini kita evaluasi melenoi gini ya garisnya. Kelihatan lagi puasa. Nah gitu, dia batasi dari 0 sampai 4 dikurangi x per 2, ini dx. Gitu ya, itu bentuk apa namanya, si integralnya. Nah, kita masukkan batas-batasnya dengan kehati-hatian ekstra tinggi. Ini masih integral dari 0 sampai 4, ini X ya untuk menandai. Masukkan 4 dikali 4 dikurangi X per 2 gitu. Nanti yang 0-nya masukin ke masing-masing, pasti 0 tidak akan kita tulis ya. Dikurangi X, 4 dikurangi X per 2, dikurangi dengan ini 4 dikurangi X per 2 kuadrat. Ini kita kurungin dx. Gitu. Kelihatan ya, ini sebenarnya dikurangi 0 sih. Saya tulis lah di sini ya, biar apa? Biar kelihatan. Nah, cuma itu doang. Padahal kan ada di sana. Iya, ada di sini dikurangi 0. Nah, gitu ya. Dikurangi 0. Karena nanti si hasil yang lain-lainnya kan bakal 0 ketika dimasukkan 0. Ini integral dari 0 sampai 4, ini coret sama ini.
Ini coret sama ini jadi 2. Gitu ya, 2 kali 4 itu 8. 8 dikurangi 2x itu untuk yang pertama. Dikurangi ini kali sana gitu ya, kali pelangi seperti biasa. Tapi harus pelan-pelan ini. Jangan terlalu cepat lah. Kayak gitu. Jadi 4x per 2 kita dapat ya. Jadi dikurangi 4x per 2 atau 2x nanti ya. Ini nanti kan bakal dicoret jadi 2 gitu. Terus ditambah x kuadrat per 2 karena ini min kali min plus dikurangi, nah ini hati-hati, dikurangi 4 kuadrat itu 16 tapi dibagi 2, 16 per 2 ya, nggak apa-apa lah, pelan-pelan biar bener. 16 per 2 nanti bakal dapat 8, nanti 8 nya coret sama yang depan gitu ya. Atau salah ya, bentar, keliru nih, makanya jangan buru-buru ya Pak ya. 4 dikurangi X, atau gini, seperempatnya kita keluarin lah ya. Jadi ini seperempat, karena ini kan setengah kuadratin, seperempat dari 4 dikurangi X kuadrat gitu. Mungkin lebih aman, biar nggak ketipu sama ininya. Ini dx. Nah, sabarlah, pelan-pelan ya. Ini sama dengan di sini integral dari 0 sampai 4, ini x ya. 8 dikurangi 2x dikurangi x ditambah x kuadrat per 2 dikurangi seperempat, ini 16 dikurangi 8x ditambah x kuadrat. Nah, gitu. Ini adalah dx. Pelan-pelan, tenang ya, sabar. Ini integral dari 0 sampai 4, ini 8 dikurangi 2x dikurangi x, ini langsung sih bisa kita sederhanakan lah, 8 2x dikurangi x jadi 3x, karena minus ya gitu. 8 dikurangi 2x jadi 3x, terus ditambah x kuadrat per 2 dikurangi 4, karena ini ya 16 ditambah 2x. Oh, ternyata 2x yang tadi bisa dicoret ya. 2x yang tadi bisa dicoret. Ini 2 ya. Sorry, ini 2 nih. Ini 2. Aduh, salah. Ini enggak ini. Ini 4x. Kenapa? Karena ini tuh 2x nih. Nah, ini kan 2 nih. Masih ada nih. Enggak dicoret ini. Cuma dicoret 4 sama 2-nya. Oke. Kita periksa lagi. Khawatir ada yang keliru. Set. Tek, tek, tek. Oke. Ini 2x, 4x. Plus, min ya. Min x kuadrat per 4 dx. Nah, mulai sederhana lah, dari 0 sampai 4. 8 sama 4 itu dapat 4. Gitu ya. Dikurangi 4x 2x itu 2x. Ya, minus 4x tambah 2x itu minus 2x. X kuadrat per 2, x kuadrat per 4 jadi x kuadrat per 4 plus ya. Jadi setengah dikurangi seperempat kan seperempat. Ini dx. Nah, dengan cara yang tadi ini pelan-pelan di masing-masing integralnya kita dapat bisa langsung ini jadi 4x, ini jadi 2x kuadrat per 2. Gak apa-apa lah, tulis dulu ya kalau belum terbiasa. Ini tambah jadi x pangkat 3 nambah pangkatnya 1 per 4 kali 3. Karena 2 tambah 1 di bawahnya. 4 kali 3, 12. Ini kita evaluasi. Ini hati-hati ya, pelan-pelan kalau belum terbiasa. Yang ini, terutama yang ini, itu kan seperempatnya di luar, x kuadrat
dx kayak gitu. Ini jadi x pangkat 3/3, tapi kan ada seperempatnya di depan. Gitu maksudnya. Jadi x pangkat 3/12. Ini 16, atau saya tulis lah boleh ya, 4 kali 4. Ini bakal 0 ya bawahnya. Batas bawahnya maksudnya. Ini 2 kali 4 kali 4, 4 kuadrat ya. Ini tuh udah 2/2 ya, atasnya tuh udah dicoret harusnya. Aduh, fokus nih. Ini kan udah dicoret nih. Ini coret sama ini gitu maksudnya. Ini jadi 4 kali 4 juga sama, karena 4 kuadrat ya. Bakal 0 nih, bakal habis. Ini tambah, ini 4 kali 4 kali 4 per 4 kali 3 gitu. Ini coret sama ini, karena 16 ya, itu 4 kali 4 dikurangi 4 kali 4 gitu. Ini coret sama ini, kita peroleh 4 kali 4 16, 16 di bawah 3, 16/3, sama banget dengan tadi yang menggunakan rumus yang SD, istilahnya seperti itu. Oke, tapi ini baru cara pertama nih. Cara pertama yang alasnya itu di sini. Nah, silahkan teman-teman untuk latihan. Jadi silahkan coba hitung V integral. Kalau ini tadi apa? Kita pakainya itu yang ZDY mana? Ini ya. Nah, ini apa tadi kita? Ya, Z ya. Ini ZDY dx. Ini X ya, hati-hati. Ini X. Salah ya. Kalau itu udah benar. Itu X, nah ini. dy dx ini. Nah, silahkan teman-teman hitung atau gunakan yang y yang dia fungsi xz dari dx dz. Ini pertama. Yang kedua, v integral dari jangan si y-nya karena udah. Terus ini x yang belum. Fungsi dari yz. dy dz. Nah, silahkan ini nanti akan 16/3 juga. Ini bakal juga 16/3. Cuma hati-hati teman-teman, ini batas atas dan batas bawahnya, kemudian fungsi dari ini yang harus teman-teman bisa tentukan. Karena gambarnya udah saya gambarin, ini tinggal masukkan batas dari masing-masing. Gitu. Silahkan dikerjakan untuk menambah penguasaan teman-teman dalam mengoperasikan pengintegralan ini. Itu mungkin untuk hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau tidak, kita akhiri saja ya pertemuan hari ini. Ada? Oke, sekian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya upload ke YouTube ya materinya.